Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8B dan 8C. Silakan sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kalian nyaman, aman dan lancar ya. Kemudian siapkan buku tulis dan bolpen karena hari ini ada catatan yang perlu kalian tulis di buku tulis kalian, yaitu tentang kaidah-kaidah kebahasaan tentang sebuah berita. Kalian perhatikan di layar monitor atau di HP kalian. Sebentar ya biar nggak nge-lag. Nah, di sini ada kaidah-kaidah kebahasaan. Kalian tulis dulu kaidah-kaidah kebahasaan. Kemudian lanjut ke bawah sini ke poin A. Poin A ditulis sampai titik. Ya. Poin B ditulis sampai titik. Kemudian contohnya ditulis satu saja, poin B. Terus satu. Terus satu saja ya tadi contohnya. Masuk ke poin C. Poin C tulis sampai titik, contohnya satu saja. Sini. Ya. Poin D tulis terus sampai titik. Di sini sampai titik, kemudian contohnya satu saja. Poin E sama, tulis sampai titik, contohnya tulis satu. Nah, terakhir poin F. Poin F tulis sampai titik, kemudian contohnya satu saja. Ya. Terima kasih. Anggap saja kalian sudah menulis dan langsung Pak Indra jelaskan sini ya. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam sebuah berita. Perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca ataupun yang sudah kalian dengarkan sebelumnya ya. Tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk oleh sejumlah kata dan kalimat. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat itu memiliki kaidah, norma ataupun aturan tersendiri. Jadi bukan hanya main tulis-tulis saja berita, ada aturannya itu ya. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan teks lainnya ya. Yang pertama, penggunaan bahasa, poin A ya di sini, bersifat standar ataupun baku sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Apa sih, Pak? Bahasa standar ataupun bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Contohnya kayak aku, saya itu termasuk bahasa baku. Kalau gue, lo itu bukan bahasa baku. Seperti itu ya. Poin B, penggunaan kalimat harus dengan variasi kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung ditandai dengan tanda petik. Ini sudah dipelajari waktu kelas 7 ya kalian ya. Contohnya seperti ini. Nih, kalimat langsung, ibu menyuruh belikan ibu garam di warung. Nah, ini kan kalimat langsung nih. Mohon maaf ya tadi ada gangguan sebentar. Lanjutkan kembali. Kalimat langsung tandanya itu ada tanda petiknya. Biar enak kita tandai di sini ya. Ibu menyuruh
Belikan ibu garam di warung. Tandanya seperti itu ya. Jangan bergerak, gertak polisi kepada pencuri. Dan kalimat tidak langsungnya dicirikan dengan kata penghubung. Robi mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat panas. Ini kata penghubungnya. Ibu mengatakan kepada Rani untuk, kata penghubung juga, mengambilkan obat. Dokter berkata kepadaku bahwa aku harus istirahat yang cukup dan tidak keluar rumah selama beberapa hari. Kata penghubungnya ada kata bahwa ya. Kemudian nah kalau contoh di sini boleh kalian tulis contoh di sini nggak apa-apa. Kalau pengen seperti contoh Pak Indra di sini lebih jelas juga nggak apa-apa ya. Poin C, penggunaan konjungsi bahwa, kata penghubung bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, kalau poin B tadi kalimat langsung, poin C-nya kalimat tidak langsung, sama seperti tadi ya. Sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Ya, sama seperti tadi. Intinya poin B dan C. Poin B kalimat langsung, poin C kalimat tidak langsung. Poin D, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan itu. Di sini ada kata memikirkan. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus menerus. Contohnya, penggunaan kata kerja mental terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Warga memikirkan kan hasil pemikiran. Warga membayangkan itu juga dari pikiran. Ya. Poin E, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ya. Ketika berita dimunculkan itu pasti harus ada unsur kapan dan di mana, berarti harus menyantumkan waktu dan tempat kejadian. Ya. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Ya. Di sini ada unsur kapan dan di mana. Kapan? Jam 12.45 waktu Indonesia Barat. Di mana? Di Riau. Ya. Contoh yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Mana keterangan waktunya? Pagi ini. Mana keterangan tempatnya? Kejadiannya di Maluku. Ya. Baik, paham ya, mudah-mudahan kalian paham. Terakhir, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Penggunaan kata penghubung temporal atau artinya penjumlahan ya. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Ya. Contohnya seperti ini. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Ya. Nah, di sini kata konjungsi temporalnya apa? Oh, ini urutan waktu ya, dari mulai 12.45 terus tampak mendung. Tak lama kemudian. Kemudian kan di sini ada kata kemudian di sini ya, kronologis ya.
hujan yang disharapkan semua masa akhirnya tuh ya. Di sini ada kemudian, akhirnya, kronologis urutan waktunya ada ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham dari poin A sampai poin F dari kaidah-kaidah kebahasaan sebuah berita. Silakan kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar di grup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya rasa cukup ya. Oh iya, kalian Pak Indra kasih tambahan aja lah sedikit. Kan di sini ada banyak kata-kata yang belum kalian pahami. Kalian cari di Google boleh, di Kamus Besar Bahasa Indonesia kalian install dari Android juga boleh ya. Nanti kalian cari nih kata-kata yang aneh dan mungkin baru kalian dengar. Contohnya kalian cari arti daripada asumsi. Satu, pengertiannya apa ya? Tulis aja lah. Cari arti kata berikut. Satu, asumsi. Dua, praduga. Tiga, kesimpulan. Empat, analogi. Ya, cari kata berikut. Kemudian kalian tugas yang kedua, buatlah kalimat dengan menggunakan kata satu. Bahwa. Dua, sejak. Tiga, setelah. Empat, akhirnya. Kemudian terakhir ya kemudian. Contohnya seperti ini. Contohnya di kata bahwa ya. Andi berkata bahwa ia tidak masuk sekolah hari ini. Nah, contoh jawabannya seperti ini, ada kata bahwanya ya. Paham ya? 5 saja. Ini 4, ini 5. Silakan kalian kerjakan. Cari arti kata berikut. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata bahwa, sejak, setelah, akhirnya, kemudian. Terima kasih. Kerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.